Pak Presiden mengingatkan TNI Polri agar jangan mengundang penceramah radikal intoleran. Karena apa? TNI Polri itu lembaga yang harus steril. Presiden itu panglima tertinggi TNI, Bapak Ibu. Jadi harus loyal kepada presiden. Tidak ada demokrasi di dalam TNI dan Polri. Semua harus loyal. Makanya tentara nggak ikut milih. Dia harus loyal kepada pimpinan. Tapi bagus juga Pak Wondo, kalau himbauan Pak Presiden itu diambil juga oleh semua aparat negara, mulai dari menteri, BUMN, gubernur, bupati, camat, sampai kades. Jangan ngundang penceramah radikal. Setuju nggak kira-kira? Kata ibu-ibu, radikal niku nopo toh? Bingung radikal itu apa kan? Tapi jenengan setuju nggak dia kira-kira? Setuju atau setuju? Radikal itu apa? Nah, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sudah merilis. Ini harus jelas kriteria penceramah radikal dan intoleran. Bahasanya. 1. Anti Pancasila. Ini kita warga Pancasila, nggak boleh anti Pancasila kan? Nolak Pancasila dan pro ideologi khilafah. Nanti saya jelaskan satu persatu. Itu kriteria yang pertama. 2. Ciri radikal tersebut menganut paham takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, jangan ikut ngaji yang kayak gitu. Mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Yang ketiga, eksklusif, anti perbedaan. Yang beda sama dia bid'ahkan. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, menolak pemerintah, anti pemerintah. Anti pemerintah ini bukan oposisi, bukan Bapak Ibu. Anti pemerintah itu mengkafir-kafirkan pemerintah dan memberontak kepada pemerintah yang sah, mengajak khalayak ramai untuk tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri. Nah, kalau ada 4 kriteria ini, semuanya atau salah satunya itu yang disebut dengan penceramah radikal. Ciri-ciri para oknum penceramah yang terindikasi intoleran dan radikal antara lain yang pertama, mengajarkan sikap anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan paham takfiri dengan mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda, baik itu berbeda agama, beda paham maupun beda kelompok, bahkan sesama agama pun dikafir-kafirkan. Kemudian mereka mengajarkan sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, kemudian intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman, pluralitas yang menjadi sunatullah. Kemudian mereka mengajarkan sikap kebencian ataupun anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi check and balancing, dan kritis kita semuanya wajib ya sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Anti di sini adalah sikap membenci dengan membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan yang sah, dengan narasi sebaran hoax, hate speech, konten-konten provokatif, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Karena sejatinya ini adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, kekuasaan, ataupun yang lainnya, yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah menurut versi mereka. Mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Dan biasanya mereka anti terhadap budaya maupun kearifan lokal keagamaan. Anti di sini bukan berarti tidak, karena ini sesuatu yang ikhtilaf atau khilafiyah, tetapi
maknanya adalah sikap membenci dengan menjustifikasi bid'ah, sesat, kafir, dan lain sebagainya. Kemudian warning ataupun statement ataupun arahan Bapak Presiden harus kita atensi bersama segenap elemen masyarakat bangsa dan negara, tidak hanya TNI Polri sebagai kewaspadaan nasional, karena paham radikalisme ini berpotensi pada setiap individu manusia, sehingga tidak ada kaitannya terorisme dengan agama apapun, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya, tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan ini biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kita semuanya harus hati-hati, harus waspada untuk mengundang atau memilih penceramah. Kita harus mengundang penceramah yang mendinginkan, menyejukkan, mempersatukan, mendamaikan, kemudian mengajarkan akhlakul karimah, cinta tanah air dan bangsa, serta narasi-narasi toleransi maupun rahmatan lil alamin. Dan kita harus militan di dalam melawan segala sebaran hoax, fitnah, adu domba, provokatif maupun hate speech, serta kita harus militan di dalam menyebarluaskan narasi-narasi persatuan, perdamaian, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, mencintai budaya dan kearifan lokal, serta menghormati pemerintahan maupun pemimpinan yang sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya sederhanakan biar ngepas ini nantinya. Jadi sekarang ini belakangan Bapak Ibu banyak aliran-aliran anti dengan negara tapi menggunakan bahasa agama. Makanya kalau kata Ali Imran, zaman sekarang orang mudah dicuci otak, 2 menit jadi teroris. Saya tanya, Pak, Bu, jawab, jenengan nek dikongkon milih Pancasila atau milih Al-Quran? Oh, suruh milih kok dua-duanya. Kalau milih Pancasila, Pancasila buatan manusia. Tapi kalau milih Al-Quran, Al-Quran wahyu Allah. Pilih mana? Al-Quran dong. Panjenengan milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Panjenengan milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? 2 menit Pak Wono jadi teroris semua orang Pancasila ini. Ya jelas dong, kalau itu pertanyaannya kan jadi teroris semua. Jadi jangan heran bapak-bapak, kalau anak jenengan salah ngaji, salah mondoknya, jangan heran nanti banyak warga Pancasila ditangkap Densus 88. Karena itu pertanyaannya. 2 menit orang jadi teroris. Nah, rasain lupa. Gimana cara ngejawabnya coba? Ayo gimana coba? Kan mikir milih taat kali pemerintah nopo kali Gusti Allah. Nek taat sama pemerintah, taat sama Allah, Allah punya surga. Jelas kita masuk surga. Tapi kalau taat sama pemerintah, ketahuan pemerintah jenenge Suwondo Sudarsono. Pak Suwondo nggak punya surga. Kan bingung kita ngejawabnya. Nah itulah jebakan Pak, mengapa banyak orang yang jadi radikal. Hati-hati dengan pertanyaan itu, karena pertanyaan itu sebetulnya tidak perlu dijawab. Betul kata ibu tadi itu, pilih dua-duanya dong. Jangan pilih salah satunya. Sama kayak pertanyaan begini, panjenengan milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua? Jawaban yang benar, berbakti kepada kedua orang tua bagian daripada ketaatan kepada Allah. Betul tidak kira-kira? Dua-duanya. Taat kepada pemerintah adalah bukti taat kepada Allah, karena disebutkan dalam Al-Quran,
ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taatilah Rasul dan pemerintah. Kemarin milih Pak Wondo enggak? Milih Pak Wondo atau Mas Dani? Saya ini nanya nih. Ada yang milih kakaknya Pak Musin, asmane sinten? Ali ya. Jenengan milih Pak Ali, Mas Dani, nopo Pak Wondo? Rahasia. Pintar juga Pak Wondo. Anak kita pintar nak. Tak doain kamu jadi menteri keuangan nanti. Kayak Bu Sri Mulyani. Ini memang begitu. Pertanyaan Peter. Maksud saya begini. Los terserah. Kemarin jenengan memilih siapa terserah. Entah milihnya Mas Dani, milihnya Pak Ali, milihnya Pak Wondo, terserah. Tapi yang jelas proses demokrasi sudah berlangsung dan yang terpilih tetap Pak Wondo. Siapapun yang terpilih, kita wajib taat kepada yang terpilih dan telah dilantik. Setuju nggak kira-kira? Nggak boleh kita mentang-mentang aku nggak milih Pak Wondo, males aku ketemu Pak Wondo, nggak boleh. Sama kita milih Jokowi atau Pak Prabowo, itu urusan di bilik suara. Tapi setelah ditentukan siapa presidennya, kita wajib taat dan loyal kepada pemerintah yang ada. Jangan sampai Bapak Ibu rahimakumullah kita bikin-bikin alasan untuk melawan pemerintah. Hati-hati. Karena begini, man khala ayadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Ingat, yang ngelawan pemerintah nanti waktu mati ketemu Allah tidak punya alasan. Maksud saya begini, kalau perbuatan kriminal yang lain Bapak Ibu, alasan didengar. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, 3 hari nggak punya beras, BLT nggak cair-cair, ya. PKH nggak dapet misalnya kan, ngutang ke warung utang kemarin udah kebanyakan, mampir tempat Pak Gatot mau minjem malah nggak dikasih, umpama ya, akhirnya maling. Hujah Allah dengar. Lalu yang lain ditanya, ngapa kamu berzina? Ya Allah, bini saya merantau ke Arab. Subhanallah. Umpama ya Pak, 5 tahun nggak pulang-pulang, ngempet rasanya, saking kebeletnya nggak tahan lagi. Ini masalah alasannya diterima atau tidak, itu urusan Allah. Tapi alasan didengar loh Pak. Cuman ada maksiat yang Allah tidak mau mendengarkan alasannya. Allah tidak mau mendengarkan hujahnya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Nggak boleh. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ada orang sekarang Pak pakai judul agama, bahasa agama, nuduh-nuduh pemerintah zalim. Lalu dengan alasan itu dia melawan pemerintah, dia membangkang pemerintah. Seandainya dia mati, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Gak boleh melawan pemerintah yang sah itu. Ini ajaran Islam. Tak ditemukan satu pun dalilnya yang membolehkan memberontak pemerintah yang sah. Gak ketemu. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi hati-hati ngundang penceramah yang ngajak kita nggak percaya pemerintah. Dalam bahasa kerennya apa? Mendelegitimasi pemerintah yang sah. Hati-hati, harus steril. Saya pikir penting Pak Kades ya ikut intervensi juga lah. Karena namanya penguasa itu punya kewenangan Bapak Ibu. Kalau ulama cuma menghimbau, tapi kalau kades dia punya power, punya wewenang untuk itu semua. Presiden punya wewenang. Gara-gara ngomongin negara anak-anak pening. Tapi nggak apa-apa, ini ilmu soalnya harus dibekalin juga yang kayak gini-gininya. Terus masalah khilafah tadi, anti Pancasila, pro ideologi khilafah. Hati-hati dengan itu semua. Karena begini Bapak Ibu, cara ngejawabnya ya. Karena Jati Agung
Itu kantongnya Pak Kades. Untung bukan di Pancasilanya ya. Jati Agung sono itu dipantau 24 jam. BIN mantau, BNPT mantau, Densus mantau, Polda mantau. Jati Agung ini wilayah paling merah di provinsi Lampung ini ya. Karena ngapa? Orang Jawa itu Pak, ya terserah lah, nggak mau open sama orang, los terserah. Nah ini dimanfaatkan mereka. Karena Jati Agung ini mayoritas orang Jawa, maka dimanfaatkan mereka untuk sebagai tempat bersembunyi di sini, nempat di sini. Nah cara ngejawabnya kalau ada yang ngajak ke khilafah, begini Bapak Ibu, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Jadi orang-orang yang memperjuangkan khilafah itu mubadir semua itu. Hati-hati. Contoh ini kemarin itu Pak, penangkapan di Lampung. Beberapa hari ini saya dapat informasi ada penangkapan 5 orang lagi di Lampung. Kasus terorisme. Jangan ketipu Bapak Ibu, hati-hati. Mohon maaf betul. Hati-hati masukin anak ke pondok. Karena benar kalau kata kepala BNPT, 198 pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Ciri-cirinya apa? Sudah mulai radikal. Anak kita mondok, hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila togut. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, bapaknya polisi. Anaknya mondok di situ. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Jadi urusan yang kayak gini, coba bayangkan kalian jenengan salah mondokin anak Pak. 6 tahun dia di pondok gak pernah hormat bendera. 6 tahun dia di pondok gak pernah upacara bendera. 6 tahun dia di pondok gak pernah nyanyi lagu Indonesia Raya. Apa jadinya nantinya? Makanya penting jangan salah milih mondok. Kan ustaz mereka hafal Quran nih, tak kasih tahu dalilnya ya. Nabi bersabda, yakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Atau yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bi syai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Jelas betul dalilnya Pak. Baca Quran kita Bu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Salat kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bi syai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jangan tertipu. Kayak kemarin itu penangkapan Farid Omar Okbah dan Zain An-Najah. Apa kata mereka Pak? Ustadz dikriminalisasi. Farid Omar Okbah itu bukan kriminalisasi Pak, memang teroris. Itu dedengkotnya JI di Indonesia. Sudah belasan tahun dikuntit oleh Densus 88. Jangan sok kepinteran kita ini. Hati-hati tuh yang ngebela-ngebela itu. Nanti diintip juga sama Densus 88 nantinya. Tahu informasinya nggak Bu? Nggak tahu Ustaz. Udah dengar minyak goreng mahal aja pokoknya. Taunya cuma minyak goreng. Nggak apa-apa. Ini nanti biar untuk di YouTube saja. Tapi yang penting saya sampaikan. Kalau ada bapak-bapak anak-anak muda yang kecuci otaknya gara-gara itu. Mereka itu Bapak Ibu pintar betul fitnah apa framing mereka di media sosial. Densus 88 menodai kehormatan muslimah, masuk kamar santrinya, santriwatinya belum pakai baju. Oh, nyebar di mana-mana Pak, di grup-grup WhatsApp semua orang mencaci maki polisi, mencaci maki Densus 88. Untung Densus punya videonya. Begitu dirilis, nggak ada yang masuk kamar santri. Densus 88-nya sangat sopan, mohon maaf Ibu, minta izin kami atas perintah undang-undang hendak melakukan penggeledahan. Sopan sekali, nggak ada yang masuk ke kamar santri. Pokoknya hati-hati kalau di Pancasila sudah ada yang ngebela kelompok radikal dan anti dengan pemerintah yang sah,
Pak Kades gunakan kekuatan kekuasaan. Lapor Babinsa, lapor Babin Kamtibmas. Jangan kasih ruang radikalisme di desa Pancasila. Setuju nggak kira-kira? Segitu aja. Tepuk tangan, tepuk tangan. Makanya keterangannya begini Bapak Ibu, at-tala'tu fil jannati faraitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi, ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang fakir, orang miskin. Di Pancasila ada yang miskin? Banyak? Apa iya? Orang sekarang ini Pak Wondo kaya tapi ngakunya miskin, betul nggak kira-kira? Orang sekarang ini pengen HP yang bagus-bagus, kemana-mana makan di rumah makan begadang upload, jalan-jalan ke Lembah Hijau upload, dolanan nang Transmart upload, jalan-jalan ke Kampung Vietnam upload, nang kebun karet upload. Gayanya sok kaya, kalau selfie mulutnya nganti monyong, tangannya begini, jadikan aku yang kedua, tangannya begini, gayanya sok sugih, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk-ngamuk, yang diamuk Pak Kadus, Pak Eko misalnya. Pak Eko diamuk-amuk, payah Pak Eko mah. Keluarga dia kebagian semua, kita mah enggak. Panas kuping Pak Eko. Akhirnya bagi BLT berikutnya Pak Eko mau ngasih keluarganya, kasih semua sama yang lain. Tambah geger. Yang geger keluarganya, payah, percuma, punya saudara jadi kadus. Orang lain kebagian, keluarganya enggak kebagian, tambah panas. Untung enggak stroke Pak Eko-nya. Payah orang Indonesia ini. Banyak orang bermental miskin. Saya pernah ceritakan Bu, saya tahun 2008 diminta bikin surat keterangan tidak mampu untuk berangkat umroh oleh pemerintah. Nggak mau saya. Bukan saya kaya. Di tahun itu saya cuma punya motor dikasih orang, rumah belum punya, saya ngontrak. Saya pernah cerita di Pancasila ini 3 kali saya diusir dari kontrakan. Tapi saya nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu. Ditanya sama petugas, ngapa Pak Ustadz? Takut permanen, kata saya. Nggak mau, melaratnya permanen. Saya nolak berangkat umroh hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu. 3 bulan kemudian haji khairuddin, pengusaha tambah, tanpa harus pakai surat-surat begituan, langsung transfer 35 juta ngelunasi berangkat haji. Alhamdulillah. Makanya Pak, Bu, jangan hobi banget bikin surat keterangan tidak mampu itu. Kalau bisa jangan, kalau bisa takut permanen jadi doa. Setuju gak kira-kira? Ya Pak Kades mah setuju sangat itu. Ringan tugas beliau. Kadang-kadang mohon maaf nang Bandar Lampung Bu, orangnya kaya, minta bantuan billing surat keterangan tidak mampu. Rumah orang dipoto-foto, rumah tetangganya. Padahal rumahnya bagus, beton kayak gini, rumah tetangga yang gede yang dipoto-foto. Kan bohong itu namanya. Jangan sampai kejadian sedemikian rupa. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu finnar faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Begitu lihat di neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Nah, Bu, mau surga apa neraka? Surga dong. Makanya ibu-ibu harus tahu mengapa banyak perempuan masuk neraka. 1, karena kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Jajal kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Kurang syukur. Makanya ibu-ibu tak jelaskan, kalian jenengan pengen masuk surga, jadilah istri yang nerimo.
Kalau dikasih suami bu uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Tapi bapak-bapak, istri yang mesti dicukupin. Benar kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Ya apa ya? Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju tidak? Tepuk tangan. Tuh Pak Wondo minta dimodalin emak-emak nih biar cantik. Ya kalau bapak-bapak punya duit nggak salah dong ngasih istri, betul nggak bu? Istri itu paling sebel sama suami yang pelit dan suka mengungkit-ngungkit. Mana orangnya bu? Tunjukin sama saya. Ada nggak di sono itu? Udah pelit suka mengungkit-ngungkit. Makanya Pak kalau lagi punya duit, rogoh kantong kanan, keluarkan uang 15 juta. Banting biar kelihatan, joger. Duit apa ini papa? Papa kan bu manggilnya di sini ya. Ini duit apa papa? Mama, ini uang belanja bulan ini. Beras ya di situ, lauk ya di situ, ongkos anak sekolah ya di situ, cicilan kursi di situ, cicilan kulkas situ, seragam pengajian situ. Cukup bu 15 juta mah cukup. Kan cicilan cumanan. Nah 15 juta. Istri nanya, Pak kalau ada sisa gimana? Ambil saja. Istri pamit ke dapur. Nanti dulu mama. Suami ngerogoh kantong kiri. Banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini duit apa lagi papa? Ini bonus buat mama. Jadi anggaran belanjanya 15 juta, bonus istrinya 15 juta. Sama dengan 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Ngimpi kok jedut langit. Tapi ya Pak, jangan biarkan ibu-ibu bermimpi kelamaan lah Pak. Kalau jenengan ada rezeki lebih, kasihlah istri. Betul nggak bu? Coba jenengan berhitung Pak. Bayar pembantu berapa sekarang coba? Bayar babysitter berapa sekarang? Babysitter sekarang paling murah 2 juta loh. Betul apa betul? Bayar tukang nyuci, tukang gosok berapa sekarang? Tapi ibu-ibu jangan monyong habis dari sini. Pulang ke rumah, oh Pak, boleh pembantu. Oh Pak, pakai babysitter. Setruk lakinya bu. Ya nggak boleh juga begitu. Yang penting jenengan tahu keadaan. Jadi istri nerimo, jangan panasan. Tonggone tuku kulkas panas. Tonggone tuku mobil menggigil. Tonggone tuku motor gemeter. Tonggone tuku ceret mencret. Jangan panas-panasan. Syukuri apa yang ada. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan ngelawan sama suami. Makanya bu, betul ya Pak? Oh, ngelawan. Wah, setuju. Tepuk tangan bapak-bapaknya. Allahu Akbar. Jadi perempuan kok ngelawan sama suami? Ibu-ibu ini gampang masuk surganya, taat suami. Gampang masuk nerakanya, ngelawan suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Iyalah, wong perempuan itu Pak, wong wedok niki, ibu-ibu itu nyucuk tangan suami, bu. Itu pahalanya sama seperti cium 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng kayak patah wajah gitu. Makanya Pak Wodo ini agak gelap-gelap gimana gitu ya. Cara menciumnya begini bu, emah. Begitu caranya. Persis 70 kali cium Hajar Aswad. Jenengan ya bu, nyuci baju suami itu pahalanya 1000. Pahalanya 1000 untuk satu baju dan dicabut 2000 dosa. Bayangin kalian jenengan nyuci baju suami 10 sehari. 2 celana dalam, udah 2 kan? Enggak. Bapak-bapak itu ganti gak celana dalamnya? Kalau jorok ya bu ya. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam.
yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja panjang, yang keenam baju kerja, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan boxer pendek, yang kesembilan celana panjang, yang kesepuluh sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sedang bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, opo? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata mau nyuci kolor tuh dia. Enak perempuan ini. Yang penting qanaah plus taat suami. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah ke puncaknya Nabi menerima perintah salat 50 waktu. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina salah 50 waktu. Ditawar-tawar oleh Nabi tinggal 5 waktu sholat. Lantas kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa sholawatin, aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sholat. Likulli sholatin ashr, satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka sama saja jumlahnya 50 sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku. Bunyi perjanjiannya begini, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, pada waktu-waktunya kemasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna liwaqtihinna, tapi awas, yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya. Sholat zuhur mepet asar, asare numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat sholat subuhnya begini Bu, usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Lah kok qadhaan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Sik mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, ini rejeban. Udah 1 jam ceramahnya ya. Nisfu Sa'bannya dikit aja, tambah Ramadan dikit ya. Nisfu Sa'ban. Ini mumpung masih pangkal Sa'ban, pangkalnya bulan Ruah. Nanti ada nisfu Sa'ban. Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban, apabila tiba malam pertengahan bulan Sa'ban, 15 Sa'ban, faqumu lailaha, dirikan sholat pada malam harinya, wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Kalau sholatnya Pak, sholat basing, boleh sholat tasbih, sholat tahajud, sholat taubat, boleh juga sholat khusus nisfu Sa'ban. Faqumu lailaha, sholat pada malam harinya, wasumu naharoha, puasa pada siang harinya. Sing apie puasanya sebelumnya. Kalau malam 15 Sa'ban, puasanya tanggal 14. Yang lebih afdol lagi, puasanya 13 Sa'ban, 14 Sa'ban, 15 Sa'ban ayamul bid.
puasa hari mutih 3 hari tengah bulan. Dikarenakan Allah Ta'ala pada malam itu turun, rahmat Allah turun ke bawah. Rahmatnya Allah berfirman, ala mim mustaghfirin li, malam ini adakah yang minta ampun kepadaku, fa'aghfirullahu, ku ampuni semua dosa-dosanya. Bu, jenengan punya dosa enggak? Banyak apa dikit? Banyak. Coba kita berhitung, dosa jenengan sama dosa saya banyak mana? Enggak tahu ya Bu ya. Mau ngomong banyak saya takut kualat dia Pak. Ya kayaknya sih banyak saya ya. Atau banyak jenengan malah. Nabi bersabda, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya tuh ternyata. Nah kita banyak dosa Bapak Ibu. Jenengan juga kakian cangkem kan Bu? Karena jenengan wis kakian cangkem, saya juga banyak dosa. Pada malam nisfu Sya'ban kalau kita minta ampun, semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ala mustarziqul li fa'arzuqahu. Adakah yang minta rezeki kepadaku? Kata Allah, ku kasih rezeki sama dia. Maka malam nisfu Sya'ban minta rezeki. Jenengan kira-kira mau minta apa? Apa? Rezeki yang banyak, mobil ya Bu. Terus apa lagi nanya haji? Amin. Pak Wondo apa Pak Wondo? Rabi lagi gitu. Kok buka rahasia di sini ya? Kemudian alam mubtalan fa'uafiyahu. Adakah yang sedang sakit? Yang sedang sakit pun akan disembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sakit pun Allah sembuhkan. Allahumma amin. Nah sekarang kita ke puncak, song Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diwajibkan atas kalian semua puasa, dan disunahkan kepada kalian semua sholat tarawih pada malam harinya. Faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang puasa Ramadan dan dia sholat tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan, kharaja min dunubihi, dikeluarkan semua dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sehingga dia bagikan bayi kembali, bagikan bayi ketika lahir dari perut ibunya tanpa dosa sama sekali. Tapi ingat, bukan cuman puasa, tarawih juga. Ini masjid kita ini tarawihnya berapa rakaat? 23. Hebat. Jangan diturunkan lagi jadi 11. Kalau sudah naik, turun, naik gak bisa lagi. Tapi kalau sudah turun lalu naik, Pak, belum turun lalu naik, bagus. Karena kalau sudah diturunkan susah Bapak Ibu. Masjid dekat rumah saya Pak, biasa 11 rakaat dibikin 2-3 bubar. Malam pertama penuh, kata takmir masjid, mulai malam ini biasanya kita tarawihnya cuma 11 rakaat, kita akan buat 23 rakaat. Begitu malam kedua bubar Bu, tinggal 11 orang yang berangkat tarawehan. Malam ketiga tambah sepi, malam keempat takmir masjid sebar surat undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, tarawih di masjid kita turun kelas lagi. Jadi 11 rakaat lagi, rame lagi masjidnya. Akhirnya dibuat voting terbuka. Yang pengen tarawihnya 23 rakaat ngacung. Yang ngacung cuma 5 orang. Yang tarawihnya pengen 11 rakaat ngacung. Yang ngacung semuanya, yang 5 orang tadi ikut-ikutan ngacung juga. Habis Pak. Makanya pokoknya Pak Muhsin jangan sekali-kali turun kelas. Jadi masalah nantinya. Kita ini cuma sarawih 23 rakaat. Bacaannya panjang apa pendek di sini? Alhaakumut takatsur kan? Satu nafas kan? Nah, bagus. Tak ingetin sama imam-imam tarawih, jangan sok-sokan. Masa tarawih baca sabbihisma rabbikal a'la. Jangan sok-sokan. Malah di masjid saya Pak pernah kejadian imamnya
taraweh moco surat Yasin. Makmum panas dingin Pak, bar Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Nah, cuma satu ayat. Rakaat kedua bar Fatihah wal Qur'anil Hakim Allahu Akbar. Salat tarawihnya cepat betul Bu. Apa kata emak-emak? Imamnya siapa itu? Imam idola para emak-emak itu. Makanya Pak, kalau jenengan ngimam tarawih bacanya panjang-panjang, emak-emak sebel semua. Betul nggak Bu kira-kira? Yang pendek-pendek saja tapi tetap istiqomah 23 rakaat. Coba kita berhitung. Imam Syafi'i tarawihnya 23 rakaat sama witir. Imam Malik 41 rakaat, 36 tarawihnya, 5 witirnya. Imam Syafi'i 23 rakaat, Imam Hanafi 23 rakaat sama witir. Imam Hambali 23 rakaat sama witir. Yang 11 rakaat Imam Samudra. Jujur ini Pak, sholat yang 11 rakaat itu nggak ada fatwa. Kalau merujuk ke madhab mana, nggak ketemu fatwanya itu. Makanya kalau sudah 23 rakaat ya 23 kita amalkan. Apalagi mohon maaf nang Bandar Lampung Pak, udah 11 rakaat kaifiatnya 4-4-3. Formasi main bola itu mah 4-4-3. Subhanallah, itu dari mana itu? Cuman ada di Indonesia Raya tercinta itu salatnya Bapak Ibu. Nah ini yang perlu saya luruskan pada kesempatan kali ini. Nang Mekah tarawihnya 23 rakaat. Jajal berangkat umroh ke Mekah. Mekah Madinah tarawihnya 23 rakaat. Bacaannya 1 juz 1 malam. Kalau malam-malam ganjil Pak 21, 23, 25, 27, 29. Tarawihnya bacaannya 4 juz. Tarawihnya nganti 4 jam. Kita tarawih 4 jam gempor. Apa jadinya? Di Pancasila Bu dibikin tarawih 4 jam, bubar semua. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Nggak bisa. Apalagi di zaman sahabat Nabi, di zaman Umar tarawih itu begini. Bar isaan, ini zaman sahabat ini Pak, bar isaan nggak langsung tarawih. Bar isaan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 1 jam 2 jam kemudian baru kemas dari rumah sengaja berangkat tarawehan. Coba demi mengikuti sunnah para sahabat, mulai tahun ini nang Pancasila berisaan suruh pulang ke rumah masing-masing. Bubar, nggak ada yang pulang lagi. Itu sunnah loh sebetulnya. Dihalu-halu sama Pak Ustadz Muhsin, Bapak Ibu jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadwal kita tarawehan udah depan TV masing-masing. Nggak ada yang berangkat taraweh. Itu mah sunnahnya. Cara mengajarkan tarawehnya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Nah istirahatnya ini lama. Ada yang tidur-tiduran. Ibarat kata kalau ada kopi, ngopi dulu. Kalau bawa cendol, nyendol dulu. Kalau ada kolak, ngolak dulu. Mulai lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Mulai lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Maka disebut dengan sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Zaman sekarang nggak ada sholat tarawih itu Pak. Wong sholatnya ngebut soalnya. Terus nggak ada istirahatnya. Oke Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi nyontoh sholatnya para sahabat. Nggak bisa lagi nyontoh sholatnya di Masjidil Haram. Cuman jangan turun kelas. Biarkan dia 23 rakaat. Setuju gak kira-kira? Cuman nek jenengan males Pak, saya ajarin kaifiatnya cara di Masjidil Haram. Cara di zaman Nabi juga dulu. Misalnya dapat 6 rakaat, capek. Yang capek Pak, boleh nunggu. Bukan nunggu, apa bahasanya itu, istirahat. Break. Tahu break gak Bu? Istirahat. Ngopi nyendol boleh, tapi imam tetap melanjutkan sholat. Nanti udah semangat, misalnya udah dapat 10 rakaat, jenengan berdiri lagi.
Jadi walaupun jenengan nggak nyampe 20 rakaat tarawihnya, karena mungkin campur capek, jenengan cuma dapatnya 10 rakaat misalnya, nggak apa-apa, tetap dapat pahala tarawih berjamaah yang 23 rakaat. Tapi jangan semuanya yang istirahat, gantian, kasihan imamnya loh Bu, ya. Kasihan sing jadi imam. Ini bener saya ngajarin ilmunya. Jangan dikira 23 rakaat atau makmum harus full semua, enggak. Coba lihat Masjidil Haram. Yang capek bisa tidur dulu, bisa. Tiduran tapi jangan ribut, ganggu yang lagi sholat. Misalnya nih 2 rakaat istirahat, nanti lanjut lagi. Ada yang cuma dapat 16 rakaat, nggak apa-apa. Ada yang cuma dapat 18 rakaat, ya nggak apa-apa. Ada yang cuma dapat 8 rakaat, nggak apa-apa. Tapi menyertai imam sampai tarawih selesai. Karena ngapa? Pahala tarawih hanya kita dapatkan kalau kita menyertai imam sampai selesai. Cuman yang jadi soal Bapak Ibu, kalau imamnya malas semua, imamnya pengen 8 rakaat semua, ya kelar sudahan. Kalau begitu modelnya. Jadi ini taraweh jangan dibikin ribut oleh kita semua. Setuju gak kira-kira? Begitu caranya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, menyongsong Ramadan ini agar dosa kita diampuni, hak-hak kita sesama anak Adam harus kita tunaikan dulu. Ada baiknya kita maaf-maafan, terutama calon-calon kades yang bertempur kemarin ya. Udah maaf-maafan belum? Nah, kalau Pak Dani mah udah, buktinya jadi kardus kan. Jadi maaf-maafan, berdamai begini Bapak Ibu. Karena tidak diterima puasanya, akhwani mutasoriman, 2 orang yang masih bermusuhan. Saya sumbang saran ya. Yang salah gentle minta maaf. Setuju gak kira-kira? Tapi yang dimintain maaf Pak, yang memaafkan. Tapi bagusnya wal afina 'anin nas, memberi maaf kepada orang lain walaupun tidak dimintai maaf. Cuman yang repot ini Bapak Ibu, dia yang salah, kita duluan yang minta maaf tapi dia malah nggak mau memaafkan. Ada nggak yang kayak gitu? Cepat mati aja kalau ada ya. Payah tuh orang. Dia yang salah. Kita mau berdamai dia malah nggak mau. Dia ajak salaman, dia tarik tangan. Dia ajak senyum, dia berpaling wajah. Kita tatap matanya, dia nunduk. Kita papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siri. Ada kan yang kayak gitu? Kita ketok rumahnya, dia malah banting pintu. Padahal dia yang salah. Kita pengen baik saja sama tetangga, nggak mau ribut, kita mengalah. Kalau ketemu yang kayak gitu, kita sudah ngajak salaman, dia nggak mau. Kita sudah minta maaf, dia malah acuh tak acuh. Ketemu yang kayak gitu jangan dibikin pusing Bu. Belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Tahu monyet nggak Bu? Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute? Ndase nopo buntute? Buntute nopo ndase? Ada yang jawab ndasnya, ada yang jawab buntutnya. Jawabannya salah semua. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabnya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Artinya Bapak Ibu, kalau ketemu orang ngotot betul, merasa dirinya paling benar, kita ajak damai dia malah nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin. Enak hidup ini simple, jangan dibuat lebay. Yang penting kita maaf-maafan, insya Allah. Yang berikutnya, suami minta maaf sama istri, terutama yang pernah menyakiti istri. Ada nggak sih Bu suami yang menyakiti istri? Waduh, dendam jawabnya Pak, dendam ini. Banyak tanya tentang Pancasila ya. Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Tepuk tangan nggak apa-apa? Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis. Karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Keren. Terus ada perpatah apa begini?
jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Tuh Pak, jangan diabaikan emak-emak nih. Yang berikutnya ibu-ibu juga harus minta maaf dengan suami, karena surganya istri adalah ketaatan kepada suaminya. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Bapak Ibu, pernah nggak melihat Allah tertawa? Kok Allah Gusti Allah guyu ya Bu ya? Pernah lihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Kalau jenengan pengen melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa dan tersenyum. Karena sama saja, kalau orang tua sedang tertawa, Allah pun sedang tertawa. Kalau orang tua sedang tersenyum, Allah pun sedang tersenyum. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Setuju nggak kira-kira? Bu, bapak-bapak nih, sesayang-sayangnya suami dengan istri, nggak ada yang mengalahkan sayangnya orang tua. Betul nggak kira-kira? Bapak-bapak nih Bu, wayahe pengen ya Bu, apalagi belum dapet nih, lagi pacaran, ngelamar, Bu, sampai bersimpuh, sayang, bersimpuh sama calon istrinya, tapi jajal 3 bulan nikah, apalagi 3 tahun nikah, istri masuk angin, kerokan, kena gentak istrinya. Sayang apaan? Pret. Sayang apaan? Dulu waktu belum nikah Pak dielus-elus, bersimpuh, tapi sudah dapat, terabaikan begitu saja. Bohong kalau sayang-sayang beneran. Atau dibalik, sesayang-sayangnya istri Pak, tidak ada yang bisa mengalahkan sayangnya ibu kandung. Ibu-ibunya iya bakti betul sama suami, tapi jajal Pak, jenengan stroke bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelek, berak kencing di celana, tapi galak, tukang ngambek, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya Pak. Makanya jenengan kalau penyakitan ya jangan cerewet sama istri. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Makanya ibu saya berkata, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia ya Bu, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Ini bahasa Inggris King Stone. King niku raja, stone itu batu raja. Ini tak terjemahan ini. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ne anake seneng, ne anake sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih ya mau, asal jangan ditawarin ya Bu. Kalau ditawarin kan bikin malu, no boleh. Mama masih punya duit, masih le. Cukup nggak mak? Cukup. Nggak mama ngomong aja, perlu nggak dikirim lagi? Lu ngapain ngomong? Kalau mengasih duit orang tua tuh kasih saja. Sebaliknya kata ibu saya, amu anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Betul nggak kira-kira? Makanya kata orang bijak, seluas-luasnya, setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu
kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak harap kembali hanya seorang ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Oh, langsung doa ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.